Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani, NPM 1740604004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu metode bagi dua atau bisection method. Metode bagi dua. Dalam matematika, metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar yang membagi atas dua selang. Lalu, memilih bagian selang yang berisi akar yang seharusnya berada untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi dari metode bagi dua. Di sini ada selang AB dan ketika dibagi dua akan menghasilkan nilai C. Dan ini adalah AC, ini adalah CB ketika dibagi dua. Dan jika FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka selang yang AB ini menjadi selang AC. Dan ketika FA dikali FC tidak lebih kecil dari 0, maka selang yang baru yaitu CB dari selang AB, dan selang barunya menghasilkan CB. Selanjutnya yaitu proses pembagian selang AB dengan metode bagi dua. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari grafik Y sama dengan Fx. Nah, jadi di sini ada grafik yang dibatasi oleh A dan B. Dan ketika A dan B ini dibagi dua, yaitu maka akan berada di C0. Dan ketika FA dikali dengan C0 itu tidak lebih kecil dari 0. Dan FC dikalikan dengan FB itu lebih kecil dari 0. Mengapa? Karena pada grafik ini B berada di posisi yang positif dan C berada di posisi negatif. Jadi jika dikalikan FC dikalikan dengan FB, maka akan menghasilkan negatif. Dan oleh sebab itu bernilai lebih kecil dari 0. Jadi bisa kita lihat ketika FA dikalikan dengan FC tidak lebih kecil dari 0, maka selang barunya yaitu CB. Nah, jadi selang barunya CB. Dan lagi jika C dan B diambil tengahnya, maka itu C1. Dan ketika seperti tadi C1 dikalikan dengan C0 atau FA yang sudah diganti tadi tidak lebih kecil dari 0, dan ketika FC dikalikan dengan FB maka bernilai lebih kecil dari 0 karena yang B ini berada di posisi yang positif, yang bernilai positif, dan C bernilai di negatif. Dan seterusnya juga C1 dibagi dengan B, maka titik tengahnya yaitu C2. Jadi di sini kita mengambil selang yang berisi perpotongan kurva dengan sumbu X yang ini ya, dan meninggalkan kurva yang tidak mengandung perpotongan dari sumbu X. Seperti itu. Di sini ada contoh soal. Oke, selanjutnya kita menuju ke Excel. Ini saya sudah membuat formatnya, sudah ada soalnya dan dibatasi epsilon 0,0001. Nah, di sini ada iterasi. Iterasinya yaitu kita mulai dari 0. Dan di sini batas bawahnya pada soal yaitu 0 dan batas atasnya yaitu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya didapat dari sama dengan batas atas ditambah dengan batas bawah dan dibagi dengan 2. Nah, jadi didapatkan nilai tengahnya yaitu sama dengan 1. Jadi ini ada fungsi FA, Fx, dan Fb. Nah, kita pertama mencari FA. Nah, FA-nya didapat dari sama dengan, kita menggunakan EXP, buka kurung, dan kita hubungkan dengan nilai Fx yang ini. Nah, jadi X-nya yaitu 0, oke, dikurang sama 7, dan dikali dengan
X pangkat 2. Jadi X nya yaitu 0 dan dipangkatkan dengan 2, enter. Nah, jadi kita mendapatkan nilai FA nya yaitu 1. Dan jika kita mencari nilai Fx dan Fb, kita tinggal menarik bagian ujung kanan ini ke samping kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari lebarannya. Lebarannya itu didapatkan dari batas atas dikurangi dengan batas tengahnya. Jadi sama dengan kekurung batas atas dikurang sama dengan batas tengahnya, enter. Nah, jadi didapatkan lebarannya 1. Nah, fungsinya lebarannya nih untuk apa sih? Jadi lebarnya ini, jika nanti lebarnya lebih kecil dari epsilon, maka keterangan yang akan tertulis di sini yaitu stop. Dan ketika lebarannya lebih besar dari epsilon, maka keterangannya yaitu lanjut. Nah, di sini kita membuat rumus formula menggunakan if, jika. Jadi, jika lebarannya ini lebih kecil daripada epsilon, maka tulis stop. Jika tidak, lanjut. Seperti ini ya. Tutup kurung. Jangan lupa di F-nya ini kita kunci dengan tanda dolar. Jadi F-nya nanti jika kita tarik ke bawah, dia tidak akan nilainya ini tidak akan berlanjut. Seperti itu. Enter. Nah, ini masih lanjut. Nah, selanjutnya kita ke iterasi yang kedua, yaitu 1. Jadi di batas bawahnya ini kita mempunyai formula lagi, yaitu kita menggunakan sama dengan if, jika kita menggunakan fx, jika fx lebih besar dari 0, maka batas bawahnya ini diganti dengan batas tengah, dan jika tidak, diganti dengan batas bawah itu sendiri, tetap. Tutup kurung, enter. Nah, jadi dia tetap ya. Dan batas atas ini kita gunakan juga rumus if, jika fx-nya ini lebih besar daripada 0, maka copy batas atasnya, dan jika tidak, copy tengahnya. Tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui nilai tengahnya tinggal ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai FA, Fx, Fb, lebarannya dan keterangan. Kita tinggal memblok seperti ini, lalu menarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi di sini keterangannya masih lanjut, berarti iterasi ini belum selesai dan tetap harus berjalan sampai keterangan di sini menunjukkan kata stop. Bahwa kalau misalnya sudah stop, berarti lebarannya, nilai lebarannya lebih kecil dari epsilon. Jadi untuk melanjutkannya kita tinggal blok seperti ini, lalu menarik ke bawah sampai menunjukkan kata stop. Nah, ini di keterangan sudah stop, berarti stop sampai di sini saja. Dan nilai X-nya yaitu ini 0,48064. Dan di lebarannya kita bisa lihat 7,63 E-06. Nah, jadi ini 7,63 kali 10 pangkat min 6. Jadi dia nilainya lebih kecil daripada epsilon. Jadi dibutuhkan 17 kali lelaran agar galat hampirannya ini kurang dari epsilon, dan dinyatakan di sini di keterangan stop. Jadi kita bisa lihat di grafik bahwa X-nya itu berada di 0,48. 0,48 antara 0,4 sama 0,5. Jadi di antara sini ya penyelesaiannya itu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.